terapinya. Ada terapinya, bang. Terapinya kata Rasulullah, kalau hati kalian keras, yang pertama kata Rasulullah, terapinya adalah imsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Duduk-duduk kita di depan rumah, tiba-tiba nampak anak yatim mau pergi sekolah. Sini dulu. Anak tu dah lewat depan rumah kita. Dah agak 20 meter nampak. Tak agak kaji ustaz tu. Hanya anak dapet pahala supaya hati lembut. Timbul anak yatim. Timbul anak yatim. Apa bunya? Buka pecing sebentar dulu ni. Apa dah bunya? Aku usap kepala. Alah pailahnya. Itu tak bau tak ada nama. Tak bau tak nama dulu. Anak hampirlah terlambat lah nak balik sekolah. Baik mula itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyina al-mursalin. Bersalawat kita kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Babus Salam, pengurus masjid dan jajarannya, yang insyaallah kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita duduk dalam majlis ilmu dengan kitab Nasaihul Ibad, yang insyaallah apa yang kita kerjakan mulai dari salat berjamaah, kemudian duduk dalam majlis ilmu, insyaallah ini menjadi amal soleh yang akan kita tuai hasilnya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan selanjutnya dari Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, kata beliau Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Kata Ali bin Abi Thalib bahwa sesungguhnya nikmat yang paling bagus, yang paling besar, nikmat dunia, yaitu agama Islam yang Allah berikan kepada kita. Jadi sesuai dengan namanya, aslama yuslimu islaman, yang bermakna selamat. Jadi kalau mau selamat berarti ikut dengan ajaran Islam, insyaallah selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia kita di akhirat kelak. Dan orang Islam itu sebenarnya adalah al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Jadi yang disebut dengan, kalau orangnya namanya muslim. Jadi orang yang muslim itu adalah orang yang bisa selamat, aman. Orang di sekelilingnya dari mana selamat? Min lisanihi wa yadihi. Tenang orang, selamat orang, nyaman orang dengan dia. Dari lisan, dari lisannya, dari ucapannya, tidak sakit hati orang. Wa yadihi, dan tangannya, tidak suka mengganggu orang, tidak suka usil. Jadi kalau yang betul-betul muslim itu jangan suka mengganggu orang, jangan sakiti hati orang. Kalau kita tak ingin disakiti orang,
jangan sakiti orang. Kalau kita berbuat zalim ke orang, kita sakiti orang, nanti ada balasannya itu. Tak dia yang balas, bisa jadi orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah kita sampaikan berdasarkan hadis Rasulullah, ada seseorang yang ketika dia semasa hidupnya solatnya bagus, habis itu sedekahnya, lagi puasanya, Islam dia, tapi tidak selamat orang dari lisannya. Sehingga ditanya oleh sahabat, nanti dia kalau meninggal ya Rasulullah kemana? Ke neraka, kata Rasulullah. Padahal orangnya masih hidup, kemudian Rasul masih ada, sudah divonis masuk neraka. Kenapa? Karena ketika dia hidup di atas dunia, tu'zi jiranaha bilisaniha, tetangganya itu tak pernah aman, tak pernah damai dengan lisannya. Sakit hati aja orang dibikin. Jadi yang membuat dia masuk neraka itu gara-gara apa tadi Bu? Lisan. Lisan itu bahasa kitanya lidah. Jadi jaga lidah itu supaya insya-Allah kita diselamatkan Allah. Jadi apalagi nanti bulan-bulan puasa. Bulan puasa, kalau tak kita jaga lisan ini hilang pahala puasanya. Makanya kata Rasulullah, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, kalau yang 6 ini tak kita hindarkan, tak kita tinggalkan, maka amalan kita itu tak dinilai Allah. Sama dengan kalau dalam di dunia ini aja, bukan dulu kita waktu sekolah Pak, kita udah capek-capek bikin tugas, tiba-tiba sampai di sekolah tak dinilai sama guru, kan kecewa gitu. Itu di dunia, apalagi di akhirat kelak tak dinilai Allah. Kalau kita tak menghindarkan 6 hal ini Pak. Yang pertama, ini ujung-ujungnya kan nampak, habis itu dari mata turun ke hati, dari hati naik dia balik ke lisan, terucap dia, terucap dan sengaja diucap. Maka amal ibadah kita itu tak dinilai Allah. Yang pertama kata Rasulullah, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi, dia sibuk melihat uyub, aib orang, melihat kekurangan orang saja kerjanya. Kalau bahasa kitanya Bu, gigi orang lain nampak di awak, gigi awak tengoklah lain nampak, mana nampak, kecuali pakai cermin, itu lain ceritanya tu. Kalau ada yang bisa nengok giginya malam ni, saya bagi duit. Tak bisa, tengoklah mana bisa dua. Kalau maksudnya macam mana tu Ustaz? Dosa orang lain nampak dia awak, tapi dosa awak tak pernah nampak. Macam awak aja lah penghuni serubuh tu, awak aja yang edok, yang selain salah. Jadi jangan sampai seperti itu. Iblis dikeluarkan dari surga kan gara-gara itu tu, merasa dia yang paling benar. Dialah merasa yang paling solehahnya. Tak ada yang solehah selain ibu itu lagi menurut dia.
Merasa paling hebat? Jangan. Merasa paling alim? Jangan. Tapi merasa banyak salah dan dosa, itu bagus. Memang kita banyak dosa, Pak, kan? Jadi jangan sampai al-istighalu bi uyubil khalqi. Jadi ini bahaya nih, Pak. Di bulan puasa nanti, jangan sia-sia amal ibadah kita. Bukan di bulan puasa saja, di luar bulan puasa pun harus begitu. Supaya kita tidak masuk kategori orang yang bangkrut. Bukan bangkok, bangkrut. Kan itu, di saat kita menceritakan orang, melihat, menyebut aib orang, pada saat itu cash, tidak berhutang, cash, langsung dipindahkan amal kita itu ke orang lain, langsung auto debit namanya, otomatis. Lalu kalau misalnya dosa orang yang kita ceritakan aib itu, ada dosa dia itu dikasih ke kita. Inilah orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Itu yang pertama. Ini berawal dari lisan. Yang kedua, kata Rasulullah, yang bisa membuat amal ibadah kita tak diterima dan tak dinilai Allah, qaswatul qalbi. Qaswah itu artinya apa? Kareh, keras. Qalbi itu artinya hati. Jangan salah baca. Qalbi dengan kalbi beda aja. Kalau kalbi, itulah yang kejadian Batang tu. Apa nama dia, Bu? Guguk nama dia. Anjing itu. Memang anjing artinya, Pak. Ya kan? Jadi qaswatul qalbi. Dia tulisannya A. Kalau bahasa Indonesia, pengucapannya tetap Q. Jadi kadang-kadang reporter apa namanya itu, host tuh salah baca, dia siraman kalbi Ramadannya. Ini masuk cerita tu, Pak. Yang betul tu siraman kalbu. Jadi tersiram hati kita, ikut tak siraman kalbi, maka tak masuk kaji tu. Salah sabuk terus. Kalau siraman kalbi, itu artinya tu, Pak. Apa artinya? Anjingnya lah. Jadi salah sabui. Qalbi. Qalbi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qaswatul qalbi, hati yang keras. Kenapa hati ini bisa keras? Gara-gara setitik menumpuk dia jadi banyak. Kita anggap dosa itu sepele, lalu kita tidak bertaubat, tak kita minta ampunkan kepada Allah. Itulah yang menumpuk itu. Maka kata Rasulullah, dosa besar, dosa yang banyak menumpuk pun dia, kalau diiringi dengan taubat, Allah ampunkan, habis dia. Kalau dosa kecil ditumpuk-tumpuk jadi besar dia. Itu yang bikin hati keras. Keras hati. Apa tandanya hati keras? Tanda hatinya keras, susah menangis. Kalau dia dalam keadaan berzikir. Maka kata Rasulullah yang pernah kita sampaikan, salah satu dari air mata yang tak akan disentuh api neraka nanti adalah satu, yang dia berzikir khasyah, takut kepada Allah. Yang kedua, dia fafadat ainahu, orang yang berzikir, dia ingat kepada Allah, takut dia kepada Allah, maka air matanya itu tak akan disentuh api neraka. Jadi kalau ada acara muhasabah, kenapa kadang-kadang saya kok tak bisa menangis? Tengoklah kiri kanan, labu pupu lah, hampirlah setengah puluh tisu habis. Awak tidak amuah. Apa itu? Kenapa bisa begitu?
Kenapa kalau ibu bapak terbawa perasaan? Bahasa gaulnya baper. Tahu baper pak? Bahasa gaulnya bawa perasaan. Kenapa bisa menangis? Berarti ada yang bermasalah dengan kita, ya kan? Apa-apa menonton sepak bola Indonesia Thailand, kalah. Talambe pulo solat isya pak, masbuk. Masih kalau masbuk masih mending pak. Iko ndak dapet dinya berjemaah gara-gara menengok gol gua. Padahal siap solat masih ada. Itu ujung-ujung kalah. Ini kenapa gara-gara bisa menangis? Ini ada solat Idul Fitri, kemudian khotibnya itu sudah menggebu-gebu membuat orang menangis. Awak tidak cuma menangis. Itu tanda hati kita keras. Jadi ada seorang ulama salafus saleh, dia kalau dia berzikir pak, menetes air matanya pak, menangis dia pak. Tapi ternyata ada masanya memang Allah kasih teguran kepada dia. Pernah suatu ketika pak, dia solat di masjid, lalu ada nampak sama ulama tersebut orang solat. Jadi orang yang solat itu agak lama rukuknya, sujudnya pun lama. Jadi datang ulama, jadi terbesitlah dalam hatinya, ini nih solat nih ingin dipuji orang nih, lama betul rukuknya, akan nengok kekurangan orang. Padahal dia tidak tahu orang tadi sedang bermunajat dengan Allah Ta'ala. Kan ada yang tahu, hanya yang rukuk yang solat tadi yang tahu dengan Allah. Cuma hanya terbesit, ini baru terbesit, belum terucap. Apalagi kalau sudah terucap, ternyata yang terjadi selama sebulan dia berzikir kepada Allah sesudah kejadian tadi, tak pernah dia menangis lagi. Sampai dia berintrospeksi, apa salahku ya Allah. Dia ingat-ingat balik, ternyata itulah kejadian tadi itu. Sehingga dia meminta ampun, bertaubat kepada Allah dan berburuk sangka kepada orang. Dengan itu Allah tegur dia, tidak bisa menangis. Itulah sepele ya pak, sepele. Tapi gara-gara itu hatinya pun keras, tak bisa menangis. Sampai kata Rasulullah, apakah kalian mau sahabatku, atuhibbu ayyalina qalbuka? Kata Rasulullah kepada sahabat, mau ndak aku kasih jalan kalau hati kalian keras? Ada terapinya. Ada terapinya bang. Terapinya kata Rasulullah, kalau hati kalian keras, yang pertama kata Rasulullah, terapinya adalah imsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Duduk-duduk kita di depan rumah, tiba-tiba nampak anak yatim mau pergi sekolah. Sini dulu. Anak tu dah lewat depan rumah kita, dah agak 20 meter, nampak. Tak kaji ustaz tu, hanya anak dapat pahan tu, supaya hati lembut. Dimbu anak yatim, timbul anak yatim. Apa bunya? Buka peci yang sebentar dulu. Apa dah bunya? Aku usap kepala. Alah pailahnya. Itu tak bau tak tu nama. Tak bau tak nama tu. Anak hampirlah terlambat lah nak pergi sekolah. Baik mula itu. Supaya bapak ibu disebut orang berotak, panggil anak tu, dah masalah, usap kepala, kasih duit. Gitu tu. Kau naklah gara-gara diimbut ya awak nak lombi hati awak kan? Terlambat baca gara-gara awak. Itu nak masuk cerita tu. Gagal paham ibu mengaji ini. Gagal paham, gagal fokus. Ya pak ya. Lai jalan dulu. Imbu anak yatim dulu. Tapi anak yatim yang nak diusap ni kepalanya anak yatim yang belum dewasa. Kalau yang sudah dewasa jangan. Anak yatim godang kamu dulu. Ambo anak yatim juga lah meninggal. Lah meninggal ya lah. Beko bayi mulu ustaz sekolah ustaz. Gagal paham ibu namanya tu.
Ya kan ya. Jadi anak yatim tu yang kita santun itu kan, yang kita kasih dia bantuan itu dia sebelum dewasa dia. Cuma kan kalau kita di beberapa tempat itu maksimal minimalnya sampai tamat SMA ya. Itu kita santun, tak masalah. Kalau secara kaji dewasanya, kalau dah kelas 1 SMA kan dah dewasa tu. Cuma karena hal lain kita kasih ke dia. Jadi tak masalah itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama Bu ya. Kalau payah kita menangis, hati kita keras, itu terapi yang pertama. Usap kepala anak yatim. Yang kedua kata Rasulullah, langkah yang pertama sudah kalian lakukan namun hati masih keras. Yang kedua kata Rasulullah, wa'at'im at-ta'am, berbagi makanan. Macam awak patang tu ya kan, bawa makan banyak siko, awak makan yang ibu bawa tu, berbagi makan. Itu bagian dari terapi. Yang ketiga, kalaulah sudah diusap kepala anak yatim, udah berbagi makanan, hati juga masih keras, maka pergilah sekali-kali ziarah kubur. Karena itu mengingatkan kita kepada akhirat. Zurul qubur fa innaha tuzakkirukum bil akhirah. Pergilah berziarah kubur, karena dengan ziarah kubur membuat kalian ingat kepada akhirat. Jadi kalau ada orang meninggal, pergi kita takziah, melayat supaya dapat pahala kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia ada orang meninggal, pergi kita melayat. Jadi kalau kita sudah pergi takziah itu, jangan cerita yang macam-macam di situ, Pak. Ambil iktibar. Apa iktibarnya? Sekarang bapak yang meninggal, mungkin nanti saya. Sekarang bapak yang dimandikan orang, mungkin nanti saya. Sekarang bapak yang dikafani orang, mungkin nanti saya. Sekarang bapak yang disolatkan orang, mungkin nanti saya. Sekarang bapak yang dimasukkan orang ke liang lahat, mungkin nanti saya. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kami yang tinggal ini, yang sekarang ini pasti akan mengikuti langkah. Itulah. Kau nak lapai melayat cerita Rusia Ukraina aja, raja situ kan. Asal cerita Ukraina Rusia aja, Ukraina biarlah berapa orang kan. Ambil itibarnya ya. Kalau bisa sekali-kali ada digali kubur tu, cuba masuk sekali-kali bu. Lain telok nak. Kalau kami, Ustaz dah pernah? Dah pernah dah. Memandikan orang meninggal dah pernah? Dah. Jadi orang kadang-kadang begitu pandang. Saya itu kadang-kadang berkali-kali diundang pengurus tu pelatihan solat fardu kifayah. Dah faham, dah bisa, dah. Ada yang meninggal nanti, awak je di telefon. Tak beraninya Pak. Takutnya. Mereka tiba kalau awak mandikan. Mana pula dia datang lagi, lapailah. Saya tak sekali dua kali lagi mandikan orang Pak. Ini bukan takabur. Memang takkan datang dia Pak. Beko tibonya Ustaz. Kalau bisa jangan tibonya. Enggak, itu ilusinasi. Enggak pernah datang. Jadi jangan terpental Pak. Mandikan saja, takkan datang dia itu. Kalau datang pun dia auzubillahi minasyaitonirrajim, baca ayat kursi. Itu apa tu? Was-was kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kembali kepada tadi, maka nikmat yang paling besar itu bagi kita adalah agama Islam. Jadi jangan sampai kita rusak amal ibadah kita. Kata Rasul tadi apa? Sibuk dengan aib orang. Yang kedua hati keras. Yang ketiga panjang angan-angannya. Dia mau masuk surga tapi tidak pernah solat malam. Percuma tu. Itu panjang angan-angan tu. Yang keempat Qillatul haya. Sedikit rasa madu. Malu. Tak bau tak nama tu. Apa tak bau tak tu Ustaz? Tak ada malu. Malu itu al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu kata Rasul bagian dari iman. Apa yang dimalukan Ustaz? Malu kita kepada Allah. Sudahlah 4 toa masjid itu volume paling tinggi walaupun sudah dilarang. Ini salah ni. Tak akan masuk penjara gara-gara itu. Masuk penjara berarti tidak masuk awak lagi kan.
Sudahlah berbunyi tora tu, buka pintu rumah, nampak pintu masjid bagus salam, hendak juga datang ke masjid. Itulah yang harus kita malukan tu. Malu kita kepada Allah Ta'ala, itu yang kita malukan tu. Malu kita kepada Allah. Ibu tu sudah keriput dia, pergi beli sayur, masih pakai daster juga dia ke kedai sayur tu. Itu tidak malu kepada Allah Ta'ala. Jadi malu kita kepada Allah. Kalau kita malu, itu bagian daripada iman. Kemudian ada Rasulullah yang bisa membuat amal kita tak dinilai Allah. Wa zalimun la yantahi, berbuat zalim kepada orang. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjut. Wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Kata Ali bin Abi Thalib, kesibukan yang paling baik, yang paling bagus itu, kata Ali bin Abi Thalib, adalah kesibukan dengan taat kepada Allah. Jadi itulah kesibukan yang paling bagus itu. Biarlah disebut orang kita susi, tapi susi. Apa-apa susi, super sibuk. Bukan susi namu dusi, tidak. Susi super sibuk masalah akhirat. Jadi intizarul salah ba'da salah, menunggu waktu salat sesudah masuk waktu salat, itu kan ketaatan yang sangat luar biasa. Jadi sibuk dia dengan membaca Al-Qurannya, dia sibuk pokoknya dengan semua ketaatan. Kata Ali bin Abi Thalib, inilah ketaatan yang paling, kesibukan yang paling hebat tu. Jadi sibukkan ya, jangan sibuk gara-gara dunia saja. Kalau dunia ini dicari, tidak pernah selesai deh. Jangan takut rezeki kita diambil orang, tidak pernah. Kan pernah kita ceritakan tuh, rezeki tidak akan tertukar. Yang ada sinetron anak yang tertukar. Itu ada Pak. Lei pernah menonton tak? Sama ada. Ustaz nggak tahu? Keluar di iklan. Jadi jangan takut ya, sibuk kita dengan ibadah. Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wa inna minasyughli yakfika ta'atu masalan. Kesibukan yang paling baik, yang paling hebat itu adalah sibuk dengan ketaatan. Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibrah. Karena sesungguhnya kata Ali bin Abi Thalib, iktibar, pengajaran yang terbaik bagi kita adalah itulah yang disebut dengan al-maut, kematian. Jadi pengajaran yang terbaik itu pengajaran tentang maut, mati. Al-Qais, orang yang cerdas adalah, jadi kalau ibu punya cucu, punya anak nanti, ada namanya perempuan, kasih namanya Al-Qais, Kaisa. Kalau agak keren sedikit, Kaisa, artinya cerdas. Kalau laki-laki, Zaki, cerdas juga. Perempuan, Zakiyah. Bagus tuh Bu. Jadi orang yang cerdas itu kata Rasulullah, orang yang ada persiapan dia sesudah dia mati. Itulah orang yang cerdas. Jadi awak-awak kau Bu, orang-orang cerdas kau. Bukan orang cadia yo. Beda tu. Itu aja cadia tu. Itu beda tu. Awak Pak cerdas. Cerdas walaupun ada bahasa Minangnya cadia kan. Tapi cadia itu dua makna tu. Lupa aja tu cadia utaknya. Itu hebat tu. Tapi paja tu cadia kalangnya tu. Tahu kalang? Asal silap awak seketik lewat barang, itu cadia tu. Itu cadia yang tak elok tu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi orang yang cerdas itu dia memikirkan apa yang akan dia bawa, dia persiapkan ma ba'dal maut, sesudah mati. Jadi jangan takut ya dengan mati ini. Awak pun namu sado camat, calon mati. Bahasa Arab camat apa Ustaz? Apa bahasa Arab camat? Mayit. Awak lah pernah sampaikan dulu. Cuma waktu itu ada rekaman lain. Kini lah direkam. Calon mati, apa bahasa Arabnya Ustaz? Mayit.
Kalau lah mati, jangan pakai tasdid, mait. Jadi hati-hati anak-anak yang muda ya, ibu-ibu, kalau ibu ikut solat jenazah, hati-hati baca usollinya kalau pakai usolli. Usolli ala hadal mait. Itu yang betul. Yang mau pakai usolli boleh. Yang tak nak pakai usolli terserah. Masalah tu. Sama-sama betul tu. Yang nak berkunut silakan. Yang nak berkunut tak masalah. Maka saya kalau solat di beberapa masjid disuruh solat imam solat subuh, saya tanya dulu, sini pakai kunut atau tidak? Terserah ustaz. Berarti biasa kunut di situ, kadang-kadang tidak. Jadi sama dengan yang tadi, usolli dia pakai usolli ala hadzal mayit. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan usolli ala hadhil maitati. Kalau yang anak-anak usolli ala hadzal maitit tibli. Kalau yang perempuan usolli ala hadhil maitatit tiflati. Payah betul ustaz. Pakai bahasa awak lain dalam hati. Dah dapat jawab ustaz. Pakai bahasa awak. Jadi yang penting tu kalau bapa ibu dapat ketika membacanya jangan salah. Itu yang perlu tu. Usolli ala hadzal maiti. Kalau maiti lah mati barang tu, lah meninggal. Tapi kalau usolli ala hadzal mayyiti kan mati. Alun mati le, kan mati. Jadi kalau disobi orang apa mayitnya, jangan berang. Beko disobinya apa mayit ya? Iyonya. Ngapa gitu? Artinya memang itu mayit kan meninggal. Kalau mayit sudah meninggal. Apa dalilnya? Innaka mayyitun wa innahum lamayitun. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau akan meninggal, engkau akan mati, dan mereka-mereka itu pun akan meninggal dunia juga. Lajal ibu ya, mayit dengan mayit. Jadi bahasa Arab camat tadi apa? Mayit. Kalau camat payung sekaki bukan itu bahasa Arabnya. Maksudnya calon mati. Jadi itu namanya mayit. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum." Wahai Muhammad, memang Allah tu begitulah. Kul, tapi maksudnya di situ kul katakan kepada siapa tu? Kepada Nabi Muhammad. Allah tu tak pernah menyebut nama Nabi Muhammad secara langsung, tak pernah. Kalaupun ada sebutan nama Muhammad dalam Al-Quran, pasti Allah gandengkan dengan kata Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasulun alladhi asra bi'abdihi. Tidak Allah sebut langsung Muhammad. Tapi kalau nabi-nabi yang lain langsung ke namanya. Begitulah hebat dan mulianya Nabi Muhammad. Fatalaqqa Adam min rabbih. Fatalaqqa Adam min rabbih, langsung kepada sebutan Adam. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Jadi kalau ada orang sekarang muncung tak terjaga, lurus aja menyebut Muhammad. Ada pula tu itu tak tahu adab. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Walaupun sampai ke Sidratul Muntaha sekolahnya, itu kiasan tu. Ada orang sampai ke Sidratul Muntaha. S1, 2, 3 lah selesai juga. Kalau ada sampai pak, lagi dapat dia pak. Tapi kalau tidak ada adab, tak ada gunanya. Ada gunanya. Biarlah kita macam-macam ni, tapi adab kita ada. Ada itu. Orang sekarang ni tak ada adabnya. Man laysa lahu adabun fahuwa kirdun. Orang yang tak beradab sama jo. Yang mengambil kerambi itu apa nama tu? Itu.
Kirdun. Koro. Koro namanya. Kera bahasa Indonesianya. Bahasa Ucu kera enggak koro. Bobu. Itulah itu. Nah, ada adab dong. Jadi kita harus ada adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata Allah? Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka umatmu, innal mauta alladhi tafirruna min, mereka mencoba lari dari yang namanya kematian, tak bisa lari. Fa innahu mulaqikum, kemanapun kalian bersembunyi, maut tu datang, mati tu datang. Ada orang dia memelihara anjing di rumahnya, tak masuk malaikat rahmat. Kalau malaikat pencabut nyawa lewat masuk. Itu cuma. Jadi kalau ada, betul Pak, hadis Nabi itu betul tu. Takkan masuk malaikat rahmat. Yang orang memelihara anjing, tak masuk malaikat rahmat tu cuma malaikat rahmat. Kalau malaikat mencabut nyawa, mau anjing di situ, mau serigala di situ, masuk. Kamano pun bersembunyi masuk. Itulah beda rupa malaikat maut dengan malaikat rahmat tu, ya kan? Jadi dalam satu kisah juga ketika penciptaan Adam alaihissalam, jadi kan diciptakan dari tanah. Jadi Allah perintahkan malaikat-malaikat itu sampai ke tanah itu, malaikat pun tanah itu pun berkata, jangan ambil saya, yang lain sajalah, kata tanah. Dalam satu cerita itu dijelaskan, malaikat pun tak sampai hati balik dia. Sudah 1-2 malaikat yang diutus Allah, tak sampai hati mereka ambil. Yang terakhir Allah suruh malaikat pencabut nyawa. Bayi bojo pak tanah tu jangan ambil lagi. Karena memang ketika Allah menciptakan Adam, kan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya kan, ataj'alu man yufsidu fil ardi wa yasfiqud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi ini yang mereka nanti akan membuat tumpah darah, mereka akan membuat kerusakan. Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian, kata Allah kepada malaikat yang lain. Tapi kalau ketika malaikat maut itu berbuati tanah tu pak, tapi malaikat maut tidak peduli, dia diam biaknya. Itulah malaikat maut tu. Beda je malaikat rahmat tu. Jadi macam-macam pak. Nak serigala, nak amaknya serigala, masuknya dulu. Itu pak. Jadi tidak bisa kita lari karena maut tu akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah bekal kita sebelum maut itu datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah izinkanlah kita dulu berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalaupun kan meninggal kita, selesailah Ramadan. Dapat dulu kita padilah-padilahnya itu, keutamanya itu. Sesudah Ramadan begitu boleh kita meninggal. Jangan dulu kalau bisa, perbanyak amal ibadah dulu. Jangan pula salah tangkap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itulah kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian apalagi dalam pembahasan yang selanjutnya, ini dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, nama aslinya Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar itu nama asli Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Hirrah itu kalau tak silap itu kucing, tapi kucingnya yang liar. Ada pula bahasa Arab kucingnya yang penurut, kitun. Kitun. Makanya ada kini namanya Kitty, Hello Kitty. Kan
Kan gambar kucing tuh. Itu dia tuh. Dari bahasa Arab tuh, Pak. Sama dengan qalbu udah jadi bahasa Arab, bahasa Indonesia dia. Kitun jadi kiti. Dibikin orang agak keren sedikit. Sama dengan ini, Bu. Pernah kita sampaikan kan? Ini kalau bahasa kitanya, bahasa Inggrisnya kafir. Kalau udah jadi bahasa Indonesia dia, Bu, nih. Buat kafirnya sekalian ya. Kadang sudah kita sebut juga. Bagaimana sudahkah itu sudah tercover semua? Itu sudah tertutupi semua. Itu cover dari bahasa Arab kafir. Jadi kalau dibilang kafir itu bukan kasar itu. Kafir itu artinya tertutup, orang yang tertutup hatinya dari ajaran Islam yang betul. Itu kafir, bukan kasar itu. Kapiun. Nggak kasar udah, Pak. Memang begitu. Sama dengan yang kalbu tadi itu, Pak. Mana pula kasar disebut anjing? Mana pula? Memang itu diperhalus gugupnya. Memang itu arti itu, Pak. Arti lain kalbu. Jadi kalau hirrah itu kucing agak liar. Tapi kalau kitun itu kucing yang apa dia yang lunak, yang penurut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tiba kucing jangan dilibih je. Kau ndak dilibih je kucing. Jadi kalau Bapak Ibu makan ayam, jangan sudah tertulang baru kasih ke kucing tu. Itu sama je ndak utang. Ngapa ndak buta Ustaz? Lah payah kucing mencari daging mano, daging dah tinggal tulang. Jadi kasih dia dagingnya, begitu dia berbagi itu. Jadi ar-rahimuna yarhamuhum man fil ard, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi orang-orang yang punya rasa kasih sayang di muka bumi ini, kasih sayang dia sesama manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, irhamu man fil ard, kata Rasulullah, berkasih sayang di apa yang ada di muka bumi ini. Apa yang akan kita terima, kata Rasulullah, yarhamukum man fis sama, yang di langit akan kasih kepada kita. Malaikat-malaikat sayang kepada kita, Allah sayang kepada kita karena kita sayang kepada makhluk Allah ini. Jadi sama dengan tumbuh-tumbuhan, Pak. Kalau secara kajian sufinya, kajian tasawufnya, tak boleh kita main tebang-tebas gitu saja. Kalau dia tak mengganggu, biarkan aja dia hidup di situ. Tapi kalau memang sudah hajat, tebanglah. Kadang-kadang usil, main tebas saja. Karena apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segala ada apa yang ada di muka bumi ini, kata Allah, mereka bertasbih dia. Makanya tumbuh-tumbuhan yang di tanah kuburan itu, dia selagi dia masih basah, dia akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala tasbihnya itu untuk yang di dalam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Man lam yarham la yurham. Orang yang tak pernah pandai berkasih sayang, tak pernah berbuat baik kepada orang, maka dia tak akan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kembali kepada yang tadi. Apa kata Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, salasun munjiyat wa salasun muhlikat wa salasu darajat wa salasu kaffarat. Wa ammal munjiyat, kata Abu Hurairah dalam kitab Nasaihul Ibad ini, ada 3 hal yang bisa membebaskan kita dari azab Allah. Yang pertama, kata Abu Hurairah, khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut awak kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sir dan dalam keadaan orang banyak. Jadi ketika kita sendiri, kita takut kepada Allah, baik pun orang ada, kita tetap takut kepada Allah. Tak boleh awak namanya jaim. Tahu jaim? Jago imat, tak boleh. Pas ketika orang banyak, awak yang paling alim.
Tapi ketika kita sendirinya, awak yang paling cilaka tu. Itu munafik nama tu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada waktu dan tempat yang sama dengan izin Allah Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.